Oke, saya Gilbert Karisma Tambunan dengan NPM 25111012044. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan Kalbe Wings Food yang sudah saya analisis kemarin untuk memenuhi tugas proyek individu dari kelas manajemen pemasaran bisnis digital yang diampu oleh Pak Dria. Jadi di sini saya akan membahas ada 5 pokok bahasan tentang analisis yang sudah saya analisis kemarin dari PT Kalbe Wings Food. Oke, langsung aja sebelum saya ke pokok bahasan, saya akan menjelaskan pendahuluan apa itu PT Kalbe Wings Food. Kita harus perkenalan terlebih dahulu. PT Kalbe Wings Food itu merupakan perusahaan makanan ringan yang didirikan pada tahun 2014 sebagai hasil kerjasama antara perusahaan snack asal Jepang, Kalbe Inc., dengan Wings Food asal Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan ringan berkualitas seperti Potabi, Crispy, dan Japota. Dengan menggabungkan teknologi dan inovasi Jepang serta distribusi luas dari Wings Group, Kalbe Wings Food berkomitmen menghadirkan produk cemilan yang lezat, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Jadi ada 5 pokok bahasan. Yang pertama saya akan membahas tentang strategi produk, kedua strategi penetapan harga, yang ketiga analisis saluran nilai, yang keempat analisis eceran dan perdagangan besar, yang kelima analisis komunikasi pemasaran. Jadi pertama saya akan memulai dari strategi produk. Strategi produk yang saya temukan untuk PT Kalbe Wings Food, saya menganalisis ada 4. Yang pertama adalah tingkatan produk. Tingkatan produk ada 3. Yang pertama produk inti, yang kedua produk aktual, dan yang ketiga produk tambahan. Yang pertama produk inti. Inti dari produk tersebut adalah cemilan lezat, praktis, dan lebih sehat dengan bahan yang berkualitas. Selanjutnya yang kedua ada produk aktual seperti Pota Chips, Kappa Ebisien, Jagabi, Jagariko, dan Fruga. Fruga seperti sereal. Dan produk tambahan yaitu jaminan kualitas, inovasi, dan kemasan sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua ada strategi lokalisasi di Indonesia. Itu yang pertama ada menggunakan varian sesuai selera lokal. Contohnya seperti rasa-rasa sate panggang segala macam yang disukai orang Indonesia. Itu kenapa harus ada seperti ini? Karena jika menggunakan rasa di Jepang itu belum tentu cocok, seperti wasabi. Rasa wasabi tidak semua orang Indonesia suka, bahkan sedikit orang Indonesia yang menyukai rasa wasabi, termasuk saya. Saya orang yang tidak terlalu suka sama wasabi karena rasanya menurut saya aneh. Dan yang kedua itu menggunakan bahan berstandar halal, karena kita tahu sendiri di Jepang itu bukan mayoritas orang muslim, sedangkan di Indonesia itu mayoritasnya orang muslim, dimana orang muslim harus berstandar halal. Jadi harus menggunakan berstandar halal untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga itu menyediakan berbagai ukuran dan harga yang terjangkau, dari ukuran yang kecil untuk mungkin anak-anak sampai ukuran yang besar untuk party pack. Misalnya saat kita pengen jalan-jalan atau perjalanan jauh atau emang ada orang yang suka makannya banyak gitu, itu dia harus menyediakan ukuran yang lebih besar daripada yang ukuran yang kecil. Selanjutnya ketiga ada strategi merek. Itu yang pertama Kalbe itu sebagai merek utamanya. Terus yang kedua ada merek lain seperti Pota Chips, Kappa Ebisien, dan Jagabi. Dan yang ketiga memanfaatkan reputasi global serta membangun identitas produk yang kuat. Lanjut yang keempat ada inovasi produk. Yang pertama adalah investasi berkelanjutan pada R&D. Yang kedua mengembangkan varian-varian baru, varian-varian cemilan yang baru. Lanjutnya ketiga meningkatkan kualitas gizi. Dan yang terakhir menjaga daya saing melalui inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada strategi penetapan harga. Bagaimana sih Kalbe ini melakukan strategi dalam menetapkan harganya? Jadi di sini yang pertama adalah penetapan harga menggabungkan 3 pendekatan. Yang pertama ada cost based pricing, itu berdasarkan biaya produksi dari membuat cemilan tersebut. Yang kedua ada value based pricing, itu berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Apa sih yang dirasakan oleh konsumen? Itu ada value-nya, itu berdasarkan value. Dan yang terakhir ada competition based pricing. Kompetitor itu berdasarkan kondisi pasar dan pesaing. Kita melihat harga pasarnya berapa, harga pesaing kita berapa, baru kita menetapkan harga. Selanjutnya ada strategi premium pricing.
itu harga lebih tinggi dibanding merek lokal, didukung oleh satu, kualitas bahan baku yang lebih baik, yang kedua, teknologi produksi yang modern, dan yang ketiga, reputasi merek internasional. Karena mereka sudah punya nama, jadi mereka bisa menetapkan harga sedikit lebih tinggi di atas barang-barang lokal. Dan yang terakhir, membangun citra sebagai snack berkualitas yang tinggi. Selanjutnya ada strategi penetration pricing. Itu harga terjangkau pada kemasan kecil atau kemasan-kemasan yang kecil gitu, yang paling cuma 50 atau 100 gram. Itu tujuannya untuk menarik konsumen baru, meningkatkan uji coba produk, dan memperluas pangsa pasar. Karena saat kita mencoba barang baru, kita jarang mau langsung beli yang gede gitu, kecuali memang kita udah suka sama, karena ciki ini kan hampir sama-sama ya bentukannya dan rasa-rasanya itu ya nggak jauh beda lah. Biasanya sih ada orang yang membeli dari yang kecil dulu, oh yang kecil enak, ada kemasan yang besar, nah kita beli yang besar gitu. Selanjutnya ada penyesuaian harga berdasarkan biaya. Itu dipengaruhi oleh harga bahan baku seperti kentang, minyak, dan bahan-bahan impor lainnya. Ada solusinya, itu harus memanajemen rantai pasokan yang terintegrasi dan kerjasama dengan petani lokal supaya harga bahan baku itu tidak selalu tinggi. Karena saat kita tidak punya kerjasama dengan petani lokal, itu pasti harga lebih tinggi. Karena biasanya bisa dibilang kalau dari PT atau dari tempat-tempat yang besar itu harganya lebih tinggi daripada harga yang dijual oleh petani lokal. Dan yang selanjutnya ada strategi harga promosi. Itu seperti diskon, bundling produk, atau harga khusus untuk pembelian tertentu, seperti ada diskon berapa persen, atau bundling, biasanya diikat tuh ada 3, beli 2 gratis 1, atau bagaimana gitu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pembelian, membangun loyalitas konsumen supaya tetap loyal terhadap produk kita, dan yang terakhir tetap mempertahankan citra premium dari Kalbe tersebut. Selanjutnya di sini ada analisis saluran nilai. Pokok bahasan yang ketiga, analisis saluran nilai. Itu yang adalah kita akan membahas tentang saluran distribusi, value channel. Itu adalah jaringan organisasi yang memastikan produk tersedia bagi konsumen. Keunggulan distribusi Kalbe, yang pertama adalah memanfaatkan jaringan distribusi Wings Food yang luas di Indonesia. Karena Wings Food sendiri sudah luas di Indonesia, itu dimanfaatkan agar distribusinya tetap kenceng gitu. Soalnya yang kedua, ada produk dapat menjangkau kota hingga daerah terpencil. Seperti kita tahu sendiri, produk dari Kalbe Wings Food ini seperti Potabi dan Crispy itu udah banyak banget di desa-desa, pun kita gampang ketemu di warung-warung. Itu salah satu keunggulan distribusi dari Kalbe. Dan yang ketiga ada distribusi cepat dan efisien. Kita jarang sekali kan ngelihat kayak produk Kalbe Wings Food ini kosong di warung ataupun di Indomaret, Alfamart, atau gerai-gerai terdekat. Itu jarang banget. Pasti walaupun Crispy kosong pasti ada Potabi dan yang lain-lain gitu. Selanjutnya ada kemitraan Kalbe X Wings. Itu menciptakan sinergi distribusi yang kuat serta mengurangi kebutuhan membangun infrastruktur sendiri. Karena adanya kerjasama itu membuat Kalbe itu tidak kesulitan lagi harus membangun infrastruktur sendiri dan harus dari awal lagi, karena dia udah ada partner yang memang dari awal tuh sudah berdiri di Indonesia gitu, menjadi partner. Kalau dia ada strategi multi-channel distribution, itu distribusi langsung seperti toko resmi, Kalbe Plus, dan e-commerce, serta distribusi tidak langsung. Itu seperti Wings ke agen dulu, dari agen ke grosir, grosir ke retail, retail ke konsumen. Itu yang paling sering sih gitu. Selanjutnya ada manajemen konflik saluran. Itu mengelola perbedaan saluran online dengan offline serta menggunakan diferensiasi produk dan ukuran kemasan pada tiap saluran. Lalu ada peran teknologi informasi, itu seperti sistem POS plus, inventory terintegrasi, memantau distribusi secara real time, dan juga mempercepat respon terhadap permintaan pasar. Dan yang terakhir ada konsep ACR, Efficient Customer Response. Itu kolaborasi produsen dan pengecer. Tujuannya adalah distribusi lebih efisien dan kebutuhan konsumen terpenuhi lebih cepat. Lalu ada analisis eceran dan perdagangan besar. Itu yang pertama ada strategi omnichannel retailing. Itu produk tersedia di berbagai saluran retail seperti hypermart dan supermarket, minimarket, warung tradisional, platform digital, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada kehadiran di retail modern, itu tersedia di jaringan retail besar seperti Carrefour, Hypermart, Transmart, Giant, dan supermarket regional seperti Chandra di Bandar Lampung. Selanjutnya ada yang ketiga, ada fokus pada minimarket, didistribusikan melalui Indomaret dan Alfamart, menjangkau lebih dari 30.000 gerai di Indonesia, menjadi saluran penting untuk pembelian harian konsumen. Yang keempat, strategi visual merchandising pop itu yang pertama di display khusus, yang kedua ada rak bermerek, yang ketiga ada materi promosi yang menarik, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan visibilitas produk dan impulse buying. Yang kelima ada perdagangan internasional, itu didukung jaringan distribusi Wings Group. Yang kedua ada menjangkau jutaan warung dan toko kelontong, dan yang ketiga volume penjualan yang tinggi, kontributor pendapatan utama. Dan yang keenam ada dukungan logistik, itu memanfaatkan gudang distribusi Wings Group. Yang kedua mengadaptasi praktik terbaik Kalbe logistik dari Jepang. Dan yang ketiga meningkatkan efisiensi rantai pasokan di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada analisis komunikasi pemasaran. Yang pertama ada strategi IMC, Integrate Marketing Communication. Itu mengintegrasikan berbagai media promosi untuk menyampaikan pesan merek yang konsisten dan efektif. Selanjutnya yang kedua ada fondasi brand identity Kalbe. Itu yang pertama ada kualitas. Fondasi brand Kalbe adalah identitas. Yang pertama saya ulangi, fondasi brand dari Kalbe itu yang pertama ada kualitas, berupa bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada keaslian, resep dan teknologi itu terpercaya. Yang ketiga inovasi, produk baru yang selalu relevan, inovasi-inovasi yang relevan. Dan yang keempat, kesenangan, pengalaman konsumsi yang menyenangkan, atau alias kata gampangnya enak, jajanannya tuh enak gitu. Yang ketiga di strategi periklanan, advertising, itu menyediakan konvensional televisi untuk meningkatkan brand owners, media digital, Instagram, TikTok, YouTube untuk menjangkau konsumen-konsumen muda. Selanjutnya yang keempat ada strategi konten digital. Itu seperti ada konten edukatif, kualitas bahan produk, konten hiburan, cara kreatif menikmati produk, dan juga user generate content UGC itu untuk mendorong konsumen berbagi pengalaman. Yang kelima ada kolaborasi call dan influencer, itu dipilih berdasarkan kesesuaian nilai merek. Terus yang kedua meningkatkan visibilitas, engagement, dan kredibilitas. Yang keenam ada brand activation, itu partisipasi Wings Food Festival dan event. Yang kedua menggunakan experiential marketing untuk meningkatkan trial produk. Yang ketujuh ada promosi penjualan, sales promotion, itu seperti diskon, beli satu gratis satu, konten dan program point, bundling produk, dan tetap menjaga citra premium. Dan yang ke-8 itu ada public relation dan CSR, itu pemberdayaan petani kentang lokal, efisiensi energi dan pengurangan limbah, serta edukasi gizi masyarakat. Oke, saya sudah membahas 5 pokok bahasan hasil dari analisis saya, dan saya memiliki kesimpulan berdasarkan hasil analisis strategi pemasaran PT Kalbe Wings Food dalam kurung Indonesia. Ini PT Kalbe Wings Food yang di Indonesia, bukan yang di Jepang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan berhasil menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan pasar Indonesia. Dari aspek produk, Kalbe mengembangkan portofolio produk yang beragam dengan menekankan kualitas bahan baku, inovasi berkelanjutan, serta penyesuaian terhadap preferensi konsumen lokal melalui varian rasa, standar halal, dan varian kemasan. Strategi ini juga didukung oleh pengelolaan merek yang mampu membangun citra dan ekuitas merek yang kuat. Jadi kesimpulannya adalah PT Kalbe Wings Food ini sudah bagus dalam penerapan strategi pemasarannya, karena seperti kita tahu sendiri, jajanan dari Wings Food Kalbe itu jarang ada orang yang nggak suka, rata-rata suka. Dan itu sudah menurut saya dia sangat bagus untuk menerapkan strategi yang sudah saya bahas sebelumnya.
Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari saya. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.